Perkenalkan, nama saya Ramadan Yudi dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama yang membahas tentang pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rumusan rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran sebagai pedoman yang disusun untuk implementasi pembelajaran yang lebih baik. Rancangan pembelajaran dikembangkan berdasarkan karakteristik kompetensi dasar, standar kompetensi, potensi peserta didik, daerah, dan lingkungan peserta didik. Adapun RPP menurut Ekosasi 2004 mengatakan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu dalam suatu kurikulum. Selanjutnya, menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, RPP tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator identitas, standar tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan lain-lain. Adapun menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2003 tentang proses pembelajaran, RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk pertemuan satu kali atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung interaktif, memotivasi siswa agar aktif, serta memberikan ruang untuk yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan psikologis siswa. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya disambung oleh teman saya. Saya Farida Aryani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi sebagai seorang yang profesional, guru harus melakukan rencana sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, ada 4 alasan mengapa perencanaan pembelajaran perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama yaitu pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Sesederhana apapun suatu proses pembelajaran yang diciptakan seorang guru, proses tersebut pasti akan mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi ketika guru melakukan proses pembelajaran hanya dengan menggunakan metode ceramah, tentu ceramah yang diberikan guru tersebut diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Demikian juga dengan guru yang melakukan proses pembelajaran dengan menganalisis suatu kasus, maka proses analisis kasus itu adalah proses yang bertujuan. Kesimpulannya, semakin kompleks tujuan yang harus dicapai, maka semakin kompleks pula proses pembelajaran yang berarti akan semakin kompleks pula perencanaan yang harus disusun guru. Yang kedua yaitu pembelajaran adalah proses kerjasama. Suatu proses pembelajaran minimalnya pasti akan melibatkan antara siswa dan juga murid. Guru tidak akan mungkin bisa melakukan tanpa adanya peran dari siswa. Dalam proses pembelajaran, guru tanpa siswa tidak akan memiliki makna. Sebaliknya, siswa tanpa guru dalam proses pembelajaran maka tidak akan berjalan secara efektif. Apalagi jika siswa tersebut memerlukan adanya bimbingan dari seorang guru. Nah, misalnya saja siswa tingkat sekolah dasar di mana mereka pasti akan memerlukan yang namanya bimbingan dari seorang guru. Adanya peran guru sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, hubungan kerjasama antara guru dan murid yang berjalan dengan harmonis itu sangat diperlukan. Di sini pentingnya perencanaan pembelajaran. Guru perlu merencanakan
apa yang harus dilakukan oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Selain itu, guru juga harus merencanakan apa yang sebaiknya diperankan oleh dirinya sebagai pengelola pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Mengapa dikatakan sebagai proses kompleks? Karena pembelajaran bukan hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran, melainkan seorang guru harus bisa mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik lagi. Siswa merupakan organisme yang unik, yang sedang berkembang. Siswa juga bukan benda mati yang bisa kita atur sesuka hati. Nah, jadi mereka ini memiliki minat dan bakat yang berbeda gitu, juga memiliki gaya belajar yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lain. Nah, itulah sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, yang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika proses pembelajaran berjalan. Kemungkinan itulah yang selanjutnya memerlukan proses yang matang dari setiap guru. Nah, yang keempat, proses belajar akan efektif jika guru dapat memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan sumber belajar yang ada. Jadi banyak sekali jenis hasil teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, misalnya saja untuk menyampaikan materi pembelajaran, guru bisa menggunakan yang namanya LCD. Nah, LCD ini dengan bantuan komputer atau memanfaatkan sarana e-learning, bahkan email juga lainnya. Nah, jadi dengan teknologi internet, guru bisa memberikan sumber belajar yang lebih beragam kepada siswa. Proses pembelajaran akan efektif manakala guru memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat. Nah, jadi untuk itu perlu perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkan internet ini untuk keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien bagi siswa nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Nah, adapun fungsi pelaksanaan RPP yaitu mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Sedangkan fungsi pelaksanaannya yaitu memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sangat jelas bahwa tujuan penyusunan RPP sendiri adalah agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Nah, terus adapun fungsi RPP secara umum yaitu fungsinya adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien. Terus, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, rencana pembelajaran atau RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel agar dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, mungkin itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai komponen-komponen dalam RPP. Struktur dan komponen RPP tematik terpadu dalam kurikulum 2013 untuk SD terbagi atas dua bagian, yaitu struktur administratif prosedural yang membahas mengenai urutan-urutan struktur kelengkapan suatu dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengajukan legalitas dan keakuratannya, serta ada struktur metodologis substansial, yaitu urutan-urutan struktur
kelengkapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan substansi dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Adapun komponen RPP terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada identitas RPP. Di dalam identitas RPP, di sini menampilkan data yang menyajikan informasi mengenai nama sekolahnya, tema atau subtema yang akan dipergunakan, kelas dan semester, materi pokok pada pembelajaran, serta alokasi waktu yang akan digunakan. Komponen dalam RPP yang kedua yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti menyatakan kebutuhan kompetensi bagi siswa untuk sampai pada kebutuhan kompetensi lulusan jenjang SD atau MI yang berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan, yaitu ada KI 1 itu spiritual, KI 2 itu sosial, KI 3 itu pengetahuan, dan pada KI 4-nya itu penerapan pengetahuan. Komponen dalam RPP yang berikutnya yaitu ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar sebagai tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum sehingga masih sulit untuk diukur ketercapaiannya. Sementara itu, indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Dengan demikian, indikator dapat diartikan sebagai kemampuan siswa yang dapat diobservasi. Komponen dalam RPP yang berikutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat pada indikator dalam bentuk pernyataan yang operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penulisan tujuan pembelajaran mengandung unsur audiens. Audiens itu yaitu peserta didik yang akan menjadi subjek tujuan pembelajaran. Terus ada behavior. Behavior itu adalah kata kerja yang akan mendeskripsikan kemampuan audiens setelah pembelajaran. Terus ada condition, adalah situasi pada saat tujuan terselesaikan, serta ada degree, yaitu standar yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, komponen dalam RPP yang berikutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi RPP merupakan pengembangan dari materi pokok yang terdapat di dalam silabus. Oleh karena itu, materi pembelajaran RPP harus dikembangkan secara lebih terperinci lagi. Komponen yang berikutnya ada metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Penetapan metode bergantung pada karakteristik, pendekatan atau strategi yang dipilih yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan dijelaskan pada hari itu. Metode yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Sementara itu, strategi pembelajaran pada hakikatnya yaitu menyusun pengalaman belajar siswa. Adapun bagaimana upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun
dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini dapat dinamakan dengan metode. Ini berarti metode digunakan untuk merealistiskan strategi yang telah ditetapkan. Komponen dalam RPP yang berikutnya yaitu alat dan sumber pembelajaran. Dengan kata lain, ini merupakan media pembelajaran yang berupa alat bantu proses dalam pembelajaran untuk mendukung guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Komponen yang berikutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, kegiatan inti, serta ada penutup. Pada pendahuluan merupakan kegiatan awal yang kegiatan ini instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap secara mental dalam mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Susunan langkah-langkah dalam membuat pendahuluan yaitu ada deskripsi singkat, referensi, indikator hasil belajar atau relevansi, dan langkah-langkah berikutnya yaitu ada kegiatan inti. Dalam konteks pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik, menurut Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan, yaitu ciri-ciri kegiatan intinya yaitu kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik dengan peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik atau tematik terpadu yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan. Pada tahap pembelajaran yang terakhir yaitu ada penutup. Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan pembelajaran. Penutup terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik ini merupakan kegiatan pemberitahuan hasil formatif dinamakan umpan balik. Kegiatan ini penting dilakukan agar siswa mendapat kepastian tentang hasil belajarnya. Umpan balik yang diberikan dengan segera akan membuat proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Terus yang kedua yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kegiatan yang dilakukan siswa setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. Siswa yang telah mencapai hasil belajar dalam tes formatif tersebut perlu didorong untuk meneruskan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi atau mempelajari bahan penggayaan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuannya yang telah dipelajarinya. Komponen dalam RPP yang berikutnya yaitu ada alokasi waktu dan yang terakhir ada pengesahan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya mengenai prinsip penyusunan dan pengembangan RPP. Di dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang proses masyarakatkan tentang perlunya memperhatikan beberapa prinsip di dalam penyusunan rencana pembelajaran, yakni perbedaan individu peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektualnya, bakat, potensi, motivasi belajarnya, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, membutuhkan kebutuhan khusus, kecepatan belajarnya, dan juga latar belakang budaya. Selanjutnya, adanya partisipasi aktif di peserta didik. Yang ketiga,
berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, memotivasi minat, kreativitas, dan inisiatifnya. Lalu yang keempat, adanya pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, serta berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Dari beberapa prinsip RPP tersebut perlu dijelaskan secara rinci. Yang pertama, adanya karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ini yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana kemampuan kognitifnya, minat, perkembangan bahasanya, dan gaya belajarnya. Guru harus memperhatikan apakah siswa itu senang membaca, berdiskusi, dan dengan melihat tayangan atau gaya belajarnya intelektual, dan juga bergerak. Nah, jika siswa senang berdiskusi, maka metode pembelajaran yang cocok itu yaitu dengan kooperatif atau mencari informasi melalui wawancara dengan narasumber mungkin yang lebih efektif. Lalu, jika siswa tidak memiliki daya juang dan kemampuan kognitif yang memadai, metode pembelajaran yang cocok itu yaitu PBJL dan PBL mungkin itu tidak cocok. Di dalam pengembangan siswa bersifat multiarah, di mana ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Jadi karakteristik siswa itu dengan berkembangnya siswa yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Lalu yang kedua, adanya pembelajaran aktif. Pembelajaran yang aktif ini yang dimaksudkan yaitu aktif jasmani, pikiran, dan juga sosial. Nah, aktif secara jasmani ini melibatkan aktivitas fisik dan juga indera pendengar, melihat, mencium, merasa, dan juga meraba. Aktivitas dalam berpikir ini berarti menggunakan ide dan juga pikirannya di dalam pembelajaran. Sementara itu, aktif secara sosial ini adalah aktif berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain untuk kepentingan belajar. Lalu yang ketiga, ada berpusat kepada peserta didik. Berpusat kepada peserta didik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan memotivasi diri dalam dirinya. Yang kedua, topik atau materi pembelajaran harus menarik sesuai dengan minat untuk belajar siswa. Yang ketiga, pengalaman belajar diperoleh melalui aktivitas yang relevan dengan mengetahui dan keterampilan yang harus dikuasai dan dibutuhkan oleh peserta didik. Dalle pernah menyatakan bahwa belajar mengalami sendiri itu adalah kondisi nyata yang akan menghasilkan penguasaan yang baik dibandingkan belajar dengan mengamati saja. Nah, jadi pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu akan membangkitkan minat dan motivasi mereka untuk semangat belajar. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu diharapkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan sesuai perkembangan siswanya. Jadi, untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadiannya seperti integrasi pribadinya, tanggung jawab, disiplin, motivasi belajarnya. Lalu yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup sehingga harus dikembangkan mulai dari sekolah dasar. Nah, kegiatan belajar ini harus mencakup kegiatan membaca dan menulis, misalkan menugaskan siswa untuk mencari suatu informasi melalui internet, membaca buku di perpustakaan, dan membuat ringkasan. Ada juga teknik yang digunakan untuk melatih siswa membaca dan menulis, antara lain yaitu guru harus meminta siswa untuk membaca sebuah teks yang diberikan, lalu merumuskan sendiri beberapa pertanyaan dari teks yang telah dibagikan tersebut. Selanjutnya, guru meminta kepada siswa untuk menulis pertanyaan. Nah,
Pertanyaan ini ditulis di selembar kertas dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, guru menugaskan siswa untuk membaca sebuah buku. Kemudian mereka diminta untuk menulis ringkasan sebanyak 2 atau 3 lembar. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka pahami setelah mereka mempelajari topik pembelajaran yang telah dibagi. Guru mengatur siswa untuk membuat kelompok dan menugaskan kepada masing-masing kelompok tersebut untuk menulis apa saja yang mereka pahami dari kegiatan belajar. Guru menugaskan kepada kelompok siswa untuk menulis makalah yang singkat berdasarkan hasil pengamatan mereka, riset mini, wawancara, atau telaan dari buku. Dan yang terakhir, guru menugaskan siswa untuk membaca kritis. Yakni menyatakan sebuah opini atau pendapat dan merumuskan pertanyaan setelah mereka membaca buku. Yang kelima itu ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Pemberian umpan balik ini atas apa yang telah dikerjakan oleh siswa di rumah akan dapat memotivasikan siswa untuk belajar. Umpan balik yang dapat dilakukan jika guru memeriksa kemampuan siswa. Umpan balik yang diberikan oleh guru itu sebaiknya mengungkapkan kekuatan siswa di dalam belajar dan juga apa saja kelemahan yang mereka alami. Selanjutnya mereka akan perbaiki. Umpan balik tersebut harus dinyatakan secara santun agar siswa lebih percaya diri. Jenis umpan balik yang dapat dilakukan itu dengan konfirmasi, koreksi, remedial, informasi, analitis, dan pengayaan. Yang keenam, adanya pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sini yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar secara bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan sebuah tema untuk memadukan sebuah konsep atau materi pembelajaran yang telah dipelajari secara holistik. Holistik ini merupakan kajian suatu peristiwa atau fenomena dari berbagai bidang studi atau mata pelajaran sekaligus untuk memahami fenomena tersebut dari berbagai sisi pandang. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mencari, menggali, dan menemukan suatu konsep prinsip secara holistik. Yang ketujuh, ada keterkaitan antara KD, materi ajar, dan penilaian. Di dalam penyusunan RPP ini harus memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Terkait dengan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar menjadi satu kebutuhan dalam pengalaman belajar. Jadi selain itu, RPP disusun juga untuk mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pembelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir ada penggunaan informasi, penggunaan teknik informasi atau dibilang TIK sesuai dengan kondisinya. Jadi kegiatan pembelajaran mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi dan juga efektif sesuai dengan situasi dan juga kondisinya. Misalkan guru menugaskan siswa untuk mengeksplor sumber-sumber pengetahuan melalui internet, maka guru tersebut harus menunjukkan alamat situs-situs website yang mengarahkan pada sumber yang jelas dan benar. Mungkin sekian materi dari saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Jadi di sini menurut Konandar ada 4 unsur yang perlu diperhatikan ketika ingin menyusun sebuah RPP. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus.
Nah, yang kedua itu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang ada di dalam kehidupan gitu, sesuai dengan permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu menggunakan media juga metode yang sesuai. Nah, jadi sebelum kita memilih metode, kita harus menyesuaikan tuh apakah ini sesuai dengan si murid atau tidak gitu. Juga mendekatkan siswa dengan pengalaman secara langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari komponen-komponen dalam RPP, yaitu langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran. Yang pertama, mencantumkan identitas, nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu. Dengan catatan, RPP disusun untuk satu kompetensi dasar. Kemudian, yang B, mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga atau C, mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Kemudian yang keempat, mencantumkan metode. Pengajaran metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Kemudian yang A, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu KD. Harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Kemudian F, mencantumkan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian yang G, mencantumkan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik, horizontal, atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek, harus disertai rubrik penilaian. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.